topik yang saya tuntaskan pada sesi ini adalah berjudul Batu Bata Nabi, Inspirasi Bangkit Percaya Diri. Insya Allah. Ya. Batu Bata Nabi, Inspirasi Bangkit Percaya Diri. Iya, betul. Halaman berapa itu? Halaman 16 ini. Halaman 16. Halaman 16. Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling junior. Bener toh? Bener, terakhir nih. Nabi yang terakhir. Kalau anak itu bungsu ya. Bungsu, Prof. Anak yang terakhir, Masya Allah. Penutup. Ya. Ia Nabi terakhir, penutup semua Nabi. Tapi ia pemberi poin tertinggi dari kesempurnaan ajaran semua Nabi. Insya Allah. Jadi Nabi yang paling junior, paling akhir, tapi ikut menentukan kesempurnaan seluruh ajaran sebelumnya. Saya ingin menyampaikan hadis yang diceritakan oleh sahabat yang tidak mau minta-minta tadi itu. Siapa tadi? Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli," perumpamaan antara saya dan seluruh nabi-nabi sebelum saya, kamathali rajulin bana bunyanan, seperti ada bangunan yang sangat baik, ya. Fa ahsanahu wa ajmalahu, dan dilengkapi dengan seluruh aksesori. Ya Allah. Ada tamannya, ada kolamnya, begitulah sepertinya begitu ya. Ada olahraganya, ada tempat masaknya, tempat lobi-lobi, ada kebun-kebun yang indah, pokoknya gitulah. Illa maudi ala binatin min zawiyah min zawayahu. Nah, tapi anehnya di bangunan itu ada di pojok tembok itu ada lubang. Ada satu bata yang belum terpasang, lubang gitu loh. Jadi mengurangi keindahan. Pastinya. Bagaimana sana. Sudah bagus semuanya. Kok ini ada bata lubang yang ini sayang sekali ya. Allah. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Karena saking indahnya bangunan itu, orang-orang itu datang itu seperti destinasi wisata gitu. Putar. Wa ya'jabun, mereka heran. Tapi itu tadi, wa yaquluna halla wudi'at hadhil labina. Wah, ini kalau satu bata ini dipasang, ini dicari satu pasang, enggak tertandingilah taman ini, bangunan ini. Ya Allah. Lalu Nabi mengatakan, fa'anal labina. Maka batu-bata yang kamu cari itu adalah aku. Wa ana khatamun nabiyyin, dan adalah aku penutup seluruh nabi. Ya toh? Nah, jadi aku ini adalah bata yang kamu cari itu. Bata yang kamu cari itu ya saya ini. Nah, itu perumpamaannya. Jadi ajaran agama nabi-nabi yang terdahulu itu sudah sempurna. Sudah. Menyangkut siapa Tuhan? Yaitu Allah. Itu sudah semua. Lah cuma belum tuntas, belum. Satu ini. Akulah yang menjadi penyempurna. Nah, itu toh. Fa'anal labina, ya aku inilah yang bata yang kamu cari itu. Wa ana khatamun nabiyyin. Hadis ini saya temukan bukan di kitab hadis ya. Ya memang diceritakan oleh Abu Bukhari dan Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah. Tapi saya membacanya ini pertama kali di buku Mabakhith fi Ulumil Quran, dalam kitab Mabakhith fi Ulumil Quran. Ini buku tentang hal-hal
penjelasan hal-hal yang terkait tentang kitab suci Al-Qur'an. Umpamanya mengapa kok 30 juz, kok tidak 20 juz. Mengapa namanya itu kok surat An-Nisa, itu perempuan. Kenapa kok namanya surat sapi? Iya. Itu ada ceritakan segitu. Oh, dijelaskan di sana ya, Dijak- Prof ya. Mengapa surat yang pertama kali turun kan Iqra. Mengapa kok diletak? Mestinya kan di awal, tapi Iya. kenapa di Di belakang. di belakang di ayat 90-an gitu. Kenapa? Itu diterangkan sini. Ya Allah. Karangan Syekh Manna Khalil Al-Qotton di sana. Halaman 11. Nah, baik ya. Itu satu kisah. Sekarang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah itu? Ya. Nomor satu, Anda tidak perlu minder menjadi orang paling junior di kalangan Anda. Loh. Nabi Muhammad kan paling muda. Iya, iya. Paling mudah ini. Paling muda. Iya, heeh. Tapi dia tidak minder. Iya. Kan pernah jadi imam sholat ya untuk seluruh nabi. Oh, Kanjeng Nabi ini, Prof. Iya tuh. Lah waktu Isra Mi'raj Oh, di waktu di Isra Masjidil Mi'raj. Aqsa itu. Kan nabi-nabi dihidupkan semua. Terus yang jadi imam kan Nabi Muhammad. Insya Allah. Paling muda. Seluruh nabi itu, Prof. Iya, Paling mudah ya. paling muda. Tapi tidak perlu minder. Iya, iya. Walaupun itu ya tantangan untuk minder itu selalu ada. Pasti. Iyalah. Ngerasa Dawang nggak saya enak. ini pernah disuruh ceramah di depan para kiai-kiai besar itu ya. Mungkin yang lain tuh capek atau apa gitu, pokoknya saya yakin bukan karena keilmuan saya, bukan. Ya mungkin ya karena waktu itu yang mau ya saya mungkin Iya, gitu. iya. Itu rasa minder saya itu luar biasa. Oh, muncul itu, Prof ya. Ya pasti toh. Mereka ini sudah hafal kitab-kitab besar, saya belum. Mereka ini sudah memimpin pesantren Ya Allah. puluhan tahun, saya belum. Jadi ya, tapi itu harus diperangi. Oh, iya. Harus diperangi. Ya niru Nabi saja, Nabi junior kok. Iya, Gitu. Ini ya, selama Anda emas, Anda tetap menjadi penentu kemuliaan lingkungan. Nah, sekalipun Anda di antara orang-orang jauh lebih senior. Ya Allah. Ya kalau Anda itu emas ya oke lah, yang lain itu banyak. Iya. Tapi kan mungkin ini emas yang 24 karat semua. Iya. Tapi bisa saja Anda itu emasnya tidak sampai 24 karat. Tapi mungkin Allah memberikan bentuknya yang berbeda dengan yang lain. Loh. Iya, iya, iya. Jadi Allah memberikan keistimewaan. Jadi dulur Al Victor namanya, jamaah yang sangat saya cintai ya. Jamaah yang sangat saya cintai, ajarkan kepada anak-anak kita jangan minder. Ya Allah. Jangan minder, jalani saja. Gitu. Saya selalu memberitahu mahasiswa itu, gimana kalau hari ini Anda diminta untuk jadi imam di Istiqlal? Iya saja, Iya saja, Prof. iya saja, tidak apa-apa. Nanti tidak apa-apa. Walaupun keliru, orang bisa aja bilang toh, ya maaf, ya memang anak ini masih muda. Tetapi saya kagum kepada keberaniannya. Loh, Masya Allah. anak inilah yang punya masa depan. Iya. Lah yang lebih tua dari dia ada, tapi minder semuanya. Jadi selama Anda emas ya, Anda menjadi penentu kemuliaan lingkungan. Sekalipun Anda di antara orang-orang yang jauh lebih senior. Pokoknya harus percaya diri. Ya Allah. Iya, iya. Yang kedua, ini yang kedua di halaman 17 ya. Sekalipun menjadi orang terpenting, tetap tawaduklah. Tetap tawaduklah. Katakan bahwa peran orang lain lebih besar daripada peran Anda sendiri. Iya. Ya toh?
Paham maksud saya itu? Nggih, nggih. Nabi kan terpenting. Oh, nak satu-satunya nabi yang disebut akhlaknya paling sempurna, Iya. Nggih. ya, paling sempurna. Tapi Nabi selalu mengatakan, saya ini siapa dong? Saya ini hanya sepotong bata kok saya ini. Allah. Saya ini sepotong bata. Saya hadir hanya untuk menjadi tambahan. Nggih. Loh, Bisa begitu ya. Nggih. saya ini siapa? Masya Allah. Jangan sombong. Tawaduklah. Ya, kita sukses. Ya, saya sukses. Tapi kan orang tidak tahu bahwa saya sukses itu bukan karena saya. Tapi kan saya didoakan oleh banyak orang. Ya. Allah ya karim. Lalu anak-anak saya, istri saya, ya gitu. Lalu saya sering mendapatkan kritik dari jamaah. Ini ceramahnya Pak Ustadz kok beginilah. Saya kan kalau andaikan saya sukses, maka yang berjasa adalah mereka. Ini saya ini siapa? Loh, Nggih, nggih, nggih. seperti Nabi itu. Saya ini memang orang Nabi yang mendapatkan kitab suci yang paling lengkap di antara yang lain. Tapi saya ini siapa? Anal labina. Saya ini hanya sepotong bata saja. Dari bangunan megah mewah yang sudah dibangun oleh kakak-kakak kita semuanya, nenek moyang kita, nabi-nabi yang terdahulu. Jadi sekali lagi ingat batu bata nabi dan perangilah minder dan bangkitlah untuk percaya diri. Masya Allah.